Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun ibadah kita pada pagi hari ini masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah jemaat yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk masuk dalam hadirat Tuhan di dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian Rohani Metodis nomor 94, Roh Kudus Tetap Teguh. Dikasih Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang baik, kembali kami datang mengucapkan syukur Bapa buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur di mana kami boleh masih melakukan ibadah kami pada saat ini Bapa. Walaupun ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus masih kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan akan hadir tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah pujian kami, doa kami pada saat ini Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Bapa, berkati ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh Ibu Oka. Tapi sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian Rohani Metodis nomor 100, Yesus Engkau Juru Selamat. Doaku
Marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena hingga saat ini Tuhan, Kau masih memberikan napas kehidupan buat kami, berkat jasmani dan rohani kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, terlebih dahulu ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa buat jemaat Gloria Kerawang ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan kekuatan kesehatan kepada jemaat Gloria Kerawang dan tetap semangat dalam situasi sulit ini ya Bapa. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat masyarakat yang kesulitan ekonomi, yang aktivitas mereka terbatas ya Bapa. Tuhan, berkati mereka seperti Engkau juga memberkati kami saat ini ya Bapa. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup akibat pandemik ini ya Bapa. Kami bersyukur begitu banyak tangan-tangan kasih yang mau berbagi untuk kebutuhan mereka yang membutuhkan ya Bapa. Engkau berkati mereka yang telah berbagi untuk kami ya Bapa. Tangan-tangan kasih mereka Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara kami Ibu Manurung ya Bapa. Kalau saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit ya Bapa. Engkau berkati para dokter. Engkau berkati segala peralatan yang mereka pakai untuk menyembuhkan ibu ini ya Bapa. Sekalipun itu air putih Tuhan, kiranya Engkau jamah ya Tuhan, agar membuat kesembuhan buat Ibu Manurung ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa dan negara ini juga ya Bapa, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara dan memberkati bagi orang-orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Bukan kehendak hamba-Mu ini ya Bapa yang jadi, tapi semua ini hanya kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Firman Tuhan berkata dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang baik, kembali kami datang mengucapkan syukur Bapa buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini Bapa kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami nantinya Bapa boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajari kami Bapa untuk memberikan yang terbesar dalam kehidupan kami, bukan yang terkecil dari kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani metodis nomor 102. Ku suka menuturkan cerita mulia.
firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Alismawati. Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan waktu kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan walaupun kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Roh Kudus memberi perubahan. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tetapi saya akan membacakan hanya ayat 2, 3, dan 4 saja. Demikian bunyi firman Tuhan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Berkati kami Bapa supaya melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan dan Engkau memberikan hati yang penuh hikmat kepada kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, murid-murid Yesus dengan penuh patuh menunggu Yesus atau kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan di Yerusalem. Seperti yang pernah dipesankan Yesus kepada mereka. Dan Yesus menepati janji yang diberikan kepada murid-murid dengan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus kepada murid-murid. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid. Dapat kita baca atau kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid memberikan beberapa perubahan kepada mereka, dan kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri murid-murid pada waktu itu. Perubahan yang pertama adalah murid-murid dapat mempergunakan bahasa yang dimengerti oleh suku lain. Luar biasa sekali, walaupun mereka tidak pernah mempelajari bahasa-bahasa dari suku yang lain, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus mereka bisa berbahasa seperti suku Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, dan bahasa ini mereka pergunakan dan bahasa ini dimengerti oleh orang-orang banyak pada waktu itu yang mendengarkan mereka. Wah, sungguh luar biasa sekali. Karena Allah melalui kuasa Roh Kudus memberikan karunia kepada mereka. Yang kedua, kita melihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri murid-murid begitu luar biasa. Pada mulanya mereka begitu sangat ketakutan. Mereka tidak berani bertemu dengan orang banyak. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka bukan hanya berani bertemu dengan orang banyak, tetapi mereka juga bisa berbicara di depan umum untuk memberitakan kabar sukacita kepada mereka, yaitu mereka menyampaikan Injil keselamatan kepada orang-orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Allah di dalam Roh Kudus itu memberikan kuasa keberanian kepada para murid, menghilangkan rasa khawatir mereka, kecemasan mereka, ketakutan mereka. Karena kita tahu ketika Yesus disalibkan, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi ketika Roh Kudus Allah dicurahkan kepada mereka, mereka mempunyai keberanian yang luar biasa, tampil di muka umum untuk menyampaikan kabar keselamatan. Yang ketiga, kita melihat bahwa Roh Kudus itu memberikan perubahan kepada para murid
mereka bukan hanya diam di rumah saja, tetapi mereka pergi keluar untuk memberitakan Injil keselamatan. Kalau di dalam Kisah pasal 1 ayat ke-8 dikatakan, kamu akan mendapatkan kuasa daripada Roh Kudus sehingga kamu akan memberitakan kabar sukacita pertama-tama di Yerusalem, Samaria sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus itu memberikan suatu keadaan yang membuat mereka berani untuk berbicara. Mereka berani untuk menyampaikan kabar sukacita. Mereka berani untuk menjadi saksi bagi Kristus Yesus. Kalau kita lihat pada masa kita sekarang ini, kita juga sedang mengalami satu perubahan. Perubahan apa yang terjadi dalam diri kita atau di dalam keadaan kita saat ini? Bapak Ibu yang terkasih, kita saat ini mengalami suatu perubahan. Perubahan itu merupakan suatu kata yang mengandung arti yang sangat penting. Dunia, negara, kota, kehidupan kita sedang mengalami perubahan. Oleh karena virus yang sedang merebak pada saat ini di dunia saat ini. Beberapa daerah termasuk Kerawang masih mengalami perpanjangan PSBB. Dan setelah itu kita dipersiapkan untuk masuk kepada perubahan, yaitu new normal atau kehidupan normal yang baru. Kita percaya jikalau Roh Kudus masih tetap memberikan atau bekerja sampai pada saat ini untuk memberikan kepada kita hati yang penuh hikmat untuk menyikapi hidup kita pada masa atau situasi yang sulit ini. Seperti Roh Kudus memberikan hikmat kepada para murid sehingga mereka boleh memakai bahasa yang dipahami oleh masyarakat umum. Demikian juga Roh Kudus memberikan keberanian menghilangkan rasa khawatir, takut, dan lain sebagainya di dalam diri murid-murid. Bahkan yang terakhir, Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada para murid untuk menjadi saksi. Mereka bisa memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain mengenai Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah perubahan-perubahan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-murid. Dan saya percaya bahwa perubahan itu juga menyertai kita sampai pada masa sekarang ini. Walaupun kita hidup dalam masa yang sulit, masa yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan oleh karena pandemi corona ini, tapi kita percaya Allah tetap menyertai kita. Allah yang Immanuel itu bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia mengerti keberadaan kita dan Dia mau menolong kita, melepaskan kita daripada situasi yang sulit ini. Apakah kita percaya kalau Allah bersama-sama dengan kita, kalau Allah itu menolong kita, kalau Allah itu mau melepaskan kita daripada situasi yang sulit ini? Kiranya firman Tuhan ini makin memperkuat iman kita dan menolong kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan Roh-Mu kepada kami untuk memberikan perubahan kepada kami. Berikan kami hati yang bijak untuk hidup selaras dengan lingkungan yang masih dalam kesulitan ini. Berikan kami keberanian untuk menghadapi kesulitan dan mampukan kami untuk bisa bersaksi di tengah penderitaan sehingga banyak orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji serta kepada Al-Masih Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih
dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian mulai hari ini, besok sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita.